Umumnya, keris digunakan seseorang saat sowan dan hajatan resmi di keraton dan di luar keraton. Keris digunakan sebagai sifat kandel atau bisa dikatakan sebagai alat untuk menambah kepercayaan diri. Keris memiliki tuah tersendiri, karena itu keris untuk kalangan raja sangat berbeda dengan keris kalangan para petani. Keris diyakini memberi keberkahan bagi pemiliknya, selain juga sebagai alat untuk menyingkirkan bahaya atau singkir boyo. Seperti keris yang memiliki pamor Kulbuntet dan Raja Sulaiman, diyakini mampu menyingkirkan mara bahaya. Tradisi menggunakan keris di kalangan orang Jawa sempat menghilang pada era 70-an, tapi belakangan moda itu mulai muncul kembali. Keris memiliki tuah karena dalam susastra agama disebutkan besi dan baja memiliki maha kekuatan atau energi. Bahkan untuk mendapatkan besi aji, bahan baku keris para empu dulu memperolehnya melalui pawisik atau lewat meditasi. Pembuatan keris umumnya disesuaikan dengan pesanan orang, digunakan sesuai martabat dan manfaat. Jika digunakan untuk menyingkirkan bahaya, pamornya disesuaikan dengan manfaatnya. Selain pamor, parongkonya juga memiliki tuah tersendiri. Mengingat keris sebagai senjata andalan bangsa, masih adiluhung anak negeri ini. Apalagi proses penciptaan keris tidak sama dengan membuat benda tajam seperti pisau, belati, atau lainnya. Proses pembuatan keris memerlukan laku batin, topo broto, menjauhi semua gemerlapnya dunia, dan menahan semua bentuk keinginan serta mengendalikan semua bentuk emosi diri. Untuk melihat keris, kita harus tahu asal-usul keris itu terlebih dahulu. Semakin tua zaman pembuatannya atau produksinya semakin baik, didukung pamornya yang diandalkan, sehingga banyak diburu para kolektor. Di samping bagaimana perawatan keris itu sendiri, semakin sempurna bentuknya dan sepuh pembuatannya, serta pamornya diandalkan, maka keris tersebut masuk kelompok keris berkelas serta memiliki nilai emas kawin yang jutaan bahkan lebih. Ki Abbas Sugiono AS datang ke lokasi pameran keris di Festival Malang Kembali untuk mencoba membantu pengunjung dan masyarakat dalam menunjukkan bahwa keris memang memiliki tuah atau kemampuan lindungi, mampu sebagai pelindung dan menggubah sesuatu beracun menjadi netral atau hambar. Ki Abbas Sugiono AS dalam menentukan keris mana yang akan dipilih sebagai contoh dalam atraksi pengubahan racun dari air keras menjadi minuman, diperlukan keris yang memiliki kemampuan pamor dan daya kemampuan yang diinginkan. Maka Ki Abbas melakukan penelusuran dengan menyamakan aurora keris dengan kekuatan yang dimilikinya secara bergantian dari ratusan keris yang dipamerkan. Dengan serius, Ki Abbas menelusuri meja satu ke meja yang lain, di mana memanjang keris dengan beraneka tahun pembuatan dan asal kerajaannya. Memang, pekerjaan penelusuran ini bukan pekerjaan mudah dan gampang. Apalagi keris tersebut sebelumnya tidak dikenalnya. Mencari dan mencari keris yang cocok sesuai yang diinginkan. Akhirnya, diketemukan pula keris yang diinginkan Ki Abbas untuk ditampilkan ke arena. Tetapi keris tersebut milik orang lain. Maka Ki Abbas harus mohon izin ke pemilik keris, yakni keris milik kolektor KRT Hadinagoro asal Surabaya. Dan ketinggalan. Udah tahun berapa? Nggak jatuh ke sampai tahun berapa? Nggak lama. Nanti saya pinjam. Iya, buat apa? Nanti saya pinjam, misalkan saya tunjukkan kepada pemirsa gitu, boleh. Bukan saya bawa pulang. Silakan. Keris berlekuk dengan nama Keprabon merupakan koleksi KRHT Sukoyo Hadinagoro yang paling diandalkan dari puluhan keris yang diikutsertakan dalam pameran. Karena keris yang dipilih Ki Abbas
merupakan keris simpanan Ki Sukoyo Hadinegoro yang jarang dipergunakan secara sembarangan karena bisa berdampak negatif bagi pihak yang sembarangan memakainya. Disebutkan, keris tersebut peninggalan Raja Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Setelah mendapat izin dari pemilik keris ke Prabon, yakni KRT Sukoyo Hadinegoro, Ki Abbas Sugiono AS membawa keris tersebut ke lokasi pertunjukan. Tepat di tengah-tengah ruang pameran, dengan menghormat terlebih dahulu sebelum membuka keris ke Prabon tersebut. Prosesi penghormatan ini dilakukan guna menghormati si pembuat dan pemilik keris pertama agar diizinkan mempergunakan dalam peragaan sehingga dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa daya dan kekuatan keris tersebut mampu menjinakkan racun dan tidak berbahaya. Hebat bukan? Di sini diuji bagaimana kemampuan paranormal patut dijalankan. Keris ke Prabon diletakkan di meja beralaskan kain putih, sehingga nampak kontras dengan warna kerangka keris. Prosesi upacara sederhana kerap dilakukan setiap akan memulai suatu pertunjukan, dan mohon izin kepada para sesepuh yang hadir maupun pemilik keris yang ikut pameran, agar berjalan lancar tanpa kendala. Sebagai manusia, Ki Abbas menyadari akan hal itu. Oleh karena itu, beliau dalam setiap kali pertunjukan selalu mendapat dukungan kuat dari penonton karena kesahajaannya tersebut. Ini salah satu event yang disediakan oleh panitia di televisi juga ya, yang merupakan sesuatu yang langka bagi kita masyarakat Indonesia yang menyangkut tentang keris. Banyak penggemar keris yang mengkaitkan nama dan motif pamor dengan tua keris atau tombaknya. Untuk mengetahui sebuah keris atau tombak itu baik atau tidak tuanya, orang lebih dahulu akan mengamati jenis motif pamornya. Begitu pula jika orang ingin tahu apa tua atau manfaat keris itu, yang pertama kali dilihat adalah pamornya. Itulah sebabnya mengapa di kalangan penggemar keris timbul istilah membaca pamor. Kalau motif pamor itu tergolong pamor rekan, maka pamor itu akan direka oleh sang empu sedemikian rupa sehingga bentuk garapannya sesuai dengan niat empu yang dirupakan dalam doa dan mantra yang diucapkannya. Misalnya, jika sang empu menginginkan keris buatannya mempermudah si pemilik untuk mencari rezeki, ia akan membuat pamor udan emas, pancoran emas, tumpuk atau merutu sewu. Tetapi jika si empu ingin agar keris buatannya bisa menambah kewibawaan pemiliknya, empu itu akan membuat keris dengan pamor naga rangsang, riwater atau juga raja abala raja.
Dan yang lebih sejenis dengan itu, gambaran motif pamor adalah perlambang harapan. Harapan sang empu sekaligus juga harapan si pemilik keris. Kira-kira sama halnya dengan gambaran raja penolak bala, atau mungkin serupa pula dengan gambaran Patwa yang oleh masyarakat keturunan Cina dipercayai memiliki tua sebagai penolak bala. Mungkin mirip juga dengan kepercayaan sebagian orang Eropa yang menganggap bentuk ornamen ladam kuda, sepatu kuda sebagai bentuk yang dianggap bisa mengusir setan dan roh jahat. Dalam budaya Jawa, mungkin juga dibilang budaya Indonesia, bentuk-bentuk tertentu membawa perlambang maksud dan harapan tertentu pula. Bentuk bulatan, lingkaran, garis lengkung, atau gambaran yang memberikan kesan lumer, kental, tidak kaku, melambangkan kedonyan atau kemakmuran duniawi, kekayaan, rezeki, keberuntungan, pangkat, dan yang semacam dengan itu. Terima kasih kepada semua para hadirin yang hadir dan atas kepercayaan yang diberikan kepada kita oleh panitia. Selama ini memang belum pernah mempraktekkan bagaimana tentang masalah kemampuan pusaka. Saya yakin bukan kita itu syirik, tapi saya yakin pusaka ini adalah diciptakan oleh seorang empu atau seorang pertapa. Kita tidak syirik dari Allah. Jadi satu kekuatan ini memang datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia asalkan mau mempelajari dan bisa untuk mengolahnya dan bisa untuk mengetahui bagaimana kekuatan antara satu kekuatan alam yang diciptakan oleh seorang empu, dampak terhadap kita sebagai manusia yang hidup di era globalisasi modern ini bagaimana. Itulah yang perlu kita ketahui. Maka kita tidak menjadi orang agnostis, hanya orang cerita saja. Jangan sampai hanya cerita saja tapi pembuktiannya nol. Begitu, setuju? Setuju ya Pak ya? Nah demikian ada beberapa tokoh supranatural yaitu Pak Barata kebetulan juga ada di sini. Sedikit bisa mengulas tentang masalah dari kekuatan supranatural yang selama ini kita ajari dan kita belajari. Nanti kita akan membuktikan dari semua pengunjung nanti bahwa air keras yang mendidih penyatuan secara alam di antara pusaka ini nanti akan berubah seperti karate dek. Tepuk tangan pengunjung. Ya.